Baik, selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vianus Arung, masih di dalam Cari. Kisru beberapa waktu lalu ditahannya seorang wartawan inisial NU terkait produk pers atau produk pemberitaan di sebuah media. Saya sebutkan saja suaramoramo.com. Pihak keluarga tidak menerima bahwa diduga ada ketidakadilan yang terjadi dalam proses penanganan kasus ini. Nah, saat ini bersama dengan saya sudah hadir kuasa hukum dari Bapak NU selaku yang saat ini berstatus tersangka. Nah, saya akan berbincang-bincang bersama dengan beliau terkait masalah ini. Selamat siang, Pak Marno. Selamat siang. Dari mana dan kapan bergabung bersama dengan keluarga dari pihak tersangka sehingga menjadi seorang kuasa hukum dari pihak beliau? Silakan, Pak. Oh iya, makasih Pak Pian Ya. atas undangannya juga. Terima kasih. Nama saya Muharno, advokat dari Peradin, dari saya organisasi Peradin. Saya sama-sama Pak Nurlan itu sejak 5 bulan yang lalu lah. Baik. Berarti Bapak menjadi kuasa hukum, mohon maaf, tersangka itu sudah sejak 5 bulan lalu ya? Iya, siap. Menjadi kuasa hukum. Kurang lebih begitu, 5 bulan Baik, yang nah lalu. kita akan fokus terkait kasus yang membuat beliau ini menjadi tersangka, Pak Harno. Nah, Polda Sultra itu telah melakukan penetapan tersangka terhadap NU, klien Bapak ini. Iya. Nah, itu terkait apa sih Pak? Sebenarnya detail daripada kasus itu terkait pasal yang disangkakan itu pasal apa aja? Terkait masalah pencemaran nama baik. Pak, kalau yang saya simak bahwa itu terkait dengan dugaan penambangan di luar IUP, begitu Pak ya? Iya. Pengerusakan mangrove, Iya. seperti itu Pak. Siap. Nah, Iya. Pak NU ini berani melaporkan atau memberitakan penambangan di luar IUP dan pengerusakan mangrove ini, apakah memiliki dasar yang kuat kalau menurut Bapak sebagai kuasa hukum sehingga beliau dengan sangat berani menyuarakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT WIN itu sendiri? Artinya begini Pak, Ya. yang kita mau laporkan ini kan perusahaan besar yang mempunyai kuasa. Baik. Artinya apalagi kita ini orang kampung, ya kita harus, kalau mau melaporkan orang besar itu harus kita cukup bukti, dokumentasi, foto dan tempatnya. Baik. Nah, menurut saya dan menurut klien saya yang dilaporkan itu benar adanya. Baik. Nah, ini minta maaf Pak Harno. Apakah Bapak selaku kuasa hukum sebenarnya pernah ke lokasi yang dimaksud? Oh, saya pernah. Pernah ke lokasi yang dimaksud? Bahwa lokasi tersebut diduga adalah telah ditambang oleh pihak PT WIN dengan apa yang diduga sebelumnya bahwa lokasi itu adalah lokasi mangrove. Iya. Dan berada di luar IUP dari PT WIN itu sendiri. Iya, saya sudah pernah ke sana bersama dengan pihak pelapor, dalam hal ini Mbak Nurlan. Kita sudah ke sana dan saya sudah melihat juga memang ada dugaan terkait masalah pengerusakan hutan mangrove itu dan terkait masalah penambangan di luar IUP. Karena jelas tapal batasnya jelas ada. Ada. Pada saat Bapak ke lokasi memang sudah melewati tapal batas itu, Pak? Memang sudah lewat dari Sudah tapal lewat, batas itu. Ada memang kegiatan. Nah, batas itu sebenarnya batas yang ditentukan oleh pihak kehutanan apa? Itu batas saya kurang tahu yang buat itu batas siapa. Tapi itu jelas-jelas itu tapal batas. Videonya ada sama saya. Saya sudah. Mungkin kita bisa tampilkan nanti Pak ya? Iya, siap. Nah, dalam tayangan ini kita tampilkan waktu Bapak ke lokasi untuk melihat tapal batas yang mana di luar daripada batas itu telah dilakukan penambangan yang diduga di luar IUP, begitu Pak ya? Iya. Baik. Nah, Pak Harno, ini kan rekan-rekan jurnalis tengah melakukan upaya-upaya pendekatan hukum juga terkait dugaan-dugaan bahwa status tersangka dari Pak NU ini itu terkesan dipaksakan. Ini beberapa
sumber yang saya dengar seperti itu. Nah, kalau kita melihat klarifikasi yang diterbitkan oleh pihak Polda, Pak Arno. Nah, kalau dari sudut pandangan seorang kuasa hukum, kalau menurut yang Bapak lihat nih ya, apakah memang itu sudah memenuhi? Sedangkan di belakang terbukti bahwa tuduhan yang beredar di media bahwa suaramoramo.com ini tidak memiliki badan hukum. Nah, dan terbukti bahwa suaramoramo.com itu memiliki legalitas atau berbadan hukum. Nah, sesuai dengan undang-undang tentang pers yang kita tahu bahwa sebuah perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini Pak atau menanggapi hal ini? Ya, seharusnya kalau menurut saya sebagai kuasa hukum tersangka Nurlan, seharusnya pihak Dirkrimsus itu jangan terlalu cepatlah menyampaikan itu, karena menurut saya klien saya ada legalitasnya sebagai pers. Jadi menurut Bapak tuduhan terkait tidak adanya legalitas suaramoramo.com ini terlalu cepat ya, terlalu dini untuk membuat statement seperti itu. Iya. Karena di belakang setelah pihak keluarga mulai bersuara, ternyata suaramoramo.com ini memiliki legalitas atau memiliki badan hukum. Iya, ada. Nah, kalau kita berbicara terkait pencemaran nama baik ini Pak Marno, kita sharing-sharing masalah hukum juga ya. Nah, ini kan menjadi bahan pertanyaan juga bagi masyarakat luas, Pak. Nah, si Pak Marno ini, si Pak Enu ini dilapor terkait pencemaran nama baik, kan? Nah, lalu kalau saya melihat di sini juga kemungkinan ada nggak indikasi pencemaran nama baik juga yang dilakukan oleh pihak lawan dari Bapak Enu ini, atau mungkin pihak penyidik telah melakukan kesalahan atau melanggar etik juga dengan tidak melakukan penyelidikan secara mendalam. Karena saya melihat membaca berita itu juga dikatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan, ya kan? Iya. Nah, betul. Sekarang pemeriksaan itu sejauh mana sehingga keluar statement bahwa suaramoramo.com tidak berbadan hukum atau tidak memiliki legalitas. Nah, bagaimana Pak Marno kira-kira terkait bahwa bisa tidak dari pihak Bapak ini juga kira-kira melihat ini pencemaran nama baik juga ini dong kalau begini kan? Iya, bagaimana Bapak menyikapi itu sebagai kuasa hukum? Di sini kan pihak Dirkrimsus itu kan sudah menyatakan bahwa di salah satu media online juga bahwa dia menyatakan TSK atau klien saya ini tidak punya legalitas sebagai pers. Artinya di sini kan ada fitnah. 8/2023. Intinya beliau sebenarnya memiliki legalitas sebagai seorang pers, Pak ya? Ada legalitasnya. Ada ya? Lengkap ya? Ya, lengkap. Dan Bapak bisa memastikan itu, Pak? Pasti, saya pastikan ada. Baik. Nah, fisik legalitas daripada perusahaan pers yang kita maksud ini suaramoramo.com ini itu ada fisiknya Pak? Ada. Iya. Berarti saat ini ada di tangan Bapak ya? Ada. Mungkin bisa ditampilkan juga nanti Pak? Iya, bisa. Apakah memang memenuhi unsur sih sebenarnya Pak NU ini bahwa dia benar-benar mencemarkan nama baik? Nah, nama baik siapa sih sebenarnya yang dicemarkan di sini Pak? Oh iya. Ini yang dilaporkan kan dalam hal ini kan diduga PT melakukan penambangan di di luar IUP dengan pengusahaan hutan mangrove. Maksudnya yang dicemarkan namanya ini perusahaan atau seseorang Pak? Perusahaan kebetulan pas nama KTT-nya itu Pak inisial MN. Nah, kebetulan dalam berita Suaramoramo itu disebutlah nama beliau. Tapi dari awal cerita dari pemberitaannya di media online Suaramoramo itu kan semua praduga, dan menurut saya ini agak ini kan yang kita laporkan ini yang diberitakan ini PT Wing, perusahaan, bukan pribadinya seseorang yang yang diberitakan itu sebenarnya itu kan PT Wing. Baik. Oke, mungkin sesingkat itu dulu ya perbincangan kita Pak Arno. Kalau bersedia mungkin dalam pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol
terkait ini lagi mungkin. Ya, bisa, Dan saya bisa, dengar boleh. mungkin katanya ada data-data yang akan disampaikan melalui media ini, begitu ya, Iya, Pak? iya, siap. Baik. Nanti Ya, kita sana. baik. Kami Iya. menanti kedatangan berikutnya ya, Pak Arno ya. Oh, Mungkin siap, bersama teman-teman yang lain, kalau ada teman-teman kuasa hukum yang lain, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi terkait Boleh. seputaran dengan kasus ini. Karena Ya, ini cukup viral juga ini, Ya, Pak ya. Arno, karena melibatkan seorang yang berstatus atau berprofesi sebagai wartawan. Ya. Ya, karena beberapa teman-teman jurnalis juga itu menelpon juga ke redaksi kami. Ya, bagaimana terkait kasus ini, bagaimana begini dan Ya, sebagainya. Dan itu ya luar biasa kisruh juga sih, begitu ya. Kami mengharapkan kedatangannya lagi, Pak Arno. Oh, siap, Terima siap. kasih banyak Oke, untuk bincang-bincangnya hari ini. Oke. Terima kasih banyak, Pak Arno. Iya, iya. Baik. Baik, saudara dimanapun Anda berada, sampai di bincang-bincang saya bersama dengan kuasa hukum NU yang saat ini statusnya menjadi tersangka terkait produk pemberitaan. Nah, saksikan terus tayangan Yunus tentu dalam kasus atau masalah-masalah yang berbeda yang menarik untuk kita perbincangkan dan kita bahas bersama. Saya Fiarus Aru undur diri. Salam.